Bisa atau tidak sih sebenarnya kolaborasinya Bisa. seperti apa? Kan tadi produk-produk yang belum mampu kita produksi sendiri, itu tentu kita bisa terbuka kerjasama dengan para pabrikan dan prinsipal. Tetapi juga kita harus tentu mendorong munculnya keinginan masyarakat di desa-desa, di lokal untuk mampu memproduksi barang-barang sendiri juga. Nah, kami di Kementerian Koperasi pun juga mendorong supaya pelaku UMKM lokal, pemegang merek lokal itu juga bisa tumbuh dan punya barang yang kemudian kualitasnya bagus bisa dijual di, kan kita koperasi desa ini kalau 2 bulan yang akan datang insya Allah ada, sekarang udah 1.000 yang sudah 100%, 2 bulan lagi insya Allah ada puluhan ribu koperasi desa yang bangunan fisiknya sudah selesai dan siap untuk operasional. Karena Kementerian Koperasi ini kan juga harus digitalisasinya, nyiapin kesiapan para pengelola dan pengurusnya itu juga berbarengan nih harus disiapkan. Nah, nanti para pelaku UMKM bahkan kalau bisa kalangan milenial, Gen Z yang sekarang butuh lapangan pekerjaan, kita juga dorong untuk memotivasi mereka memproduksi barang-barang mulai dari apapun barang-barangnya itu bisa diproduksi, bisa memunculkan industri-industri rumah tangga, industri-industri kecil yang produknya nggak usah khawatir nggak laku dijual. Kami akan pastikan itu bisa dijual di gerai-gerai milik koperasi desa yang nanti 2 bulan yang akan datang ini akan ada puluhan ribu. Dan itu kan artinya sebenarnya bisa ada ekosistem yang terbangun. Tidak usah harus dikotomikan, tetapi kita bisa bangun ekosistem. Gimana agar ini jadi ekosistem bukan dikotomi? Jadi pertama yang paling penting usaha itu bagaimana memberi keuntungan buat masyarakat. Caranya bagaimana? Adalah paling sederhananya kan menyalurkan barang publik. Selama ini barang-barang subsidi seperti gas, melon itu ya terutama, terus kemudian beras SPHP, terus kemudian minyak goreng, kemudian juga pupuk. Itu kan kalau dihitung ratusan triliun itu, kalau di total. Nah, selama ini yang menikmati siapa? Mafia. Mafia yang mengikuti jalur liberal, pasar liberal. Jadi barang publik itu secara teori ekonomi, barang-barang subsidi itu barang publik. Dan barang publik selama ini kan dilempar ke market liberal, market bebas. Orang-orang yang menjadi distributor itu mereka ini kan adalah orang yang tujuannya adalah hanya untuk mengejar profit kepentingannya individu. Nah, kalau barang-barang ini disalurkan melalui koperasi kan pengawasan juga tidak perlu ngundang APH, aparat penegak hukum dan sebagainya untuk ikut mengawasi. Jadi langsung keuntungannya dari koperasi publik koperasi desa Kelurahan Merah Putih tadi itu langsung dinikmati oleh masyarakat dan itu ratusan triliun itu bisa langsung dibagi sebagai stimulan untuk mengembalikan dana desa yang barang-barang bersubsidi kan memang koperasi desa ini akhirnya menjadi instrumen yang terbawah yang paling komprehensif untuk bisa menjadi tempat penyaluran barang-barang bersubsidi yang selama ini dianggap kurang tepat sasaran atau membuat mata rantai distribusi kepanjangan. Jadi di desa itu makin mahal bukannya makin murah. Dan misalkan pupuk bersubsidi yang harusnya merupakan haknya kelompok tani itu muter-muter tuh nggak tahu kemana, kadang-kadang nyebrang ke kebun-kebun sawit. Gas LPG 3 kilo itu pun juga sebenarnya kan harusnya menjadi haknya lebih dekat dengan pengguna rumah tangga yang ada di desa-desa gas LPG 3 kilo. Nah, dengan adanya koperasi desa yang salah satu fungsinya itu adalah untuk menyalurkan barang-barang bersubsidi termasuk barang kebutuhan pokok dan sehari-hari, harusnya ini bisa jadi bangunan ekosistem. Satu gerai retail modern ataupun koperasi desa ini kan ada ribuan item barang. Nah, ribuan item barang itu kan bisa kita dorong untuk supaya produk-produk lokal itu bisa memproduksi mulai dari ratusan item barang yang kita bisa produksi sendiri. Kita bisa bikin, saya sering ngomong di mana-mana, bikin kecap sendiri, bikin saus sendiri, bikin sambal sendiri, bikin roti sendiri, bikin sampo sendiri, bikin sabun, apapun. Mulailah kita sekarang belajar produk dan pelaku-pelaku UMKM, Gen Z, milenial sekalipun kita akan dorong. Koperasi akan sangat bisa membantu
Apalagi kalau komunitas pelaku UMKM itu membentuk koperasi, kita akan bisa dampingi, kita bahkan bisa biayai. Pak Menteri Dan tadi- produknya dijual lagi Ya. di gerai-gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Ya, Itu Pak Lurah Pak Lurah itu selama ini yang khawatir karena apa? Dana desa ini seakan-akan dipotong, walaupun itu sebetulnya bentuknya bukan 58%. dipotong tapi diwujudkan dalam bentuk gedung dan peralatan tadi. Nah, sebetulnya yang harus dilihat oleh masyarakat dan juga perangkat desa itu adalah bahwa ini peluang masyarakat untuk mengakselerasi ekonomi yang ada di desa itu. Dan kemudian apa yang harus dilihat bahwa koperasi desa ini adalah memberikan peluang untuk mengkreasi pendapatan. Pendapatannya dari mana? Pendapatan yang paling minimal sebagai diferensiasi atau pembeda dengan outlet-outlet minimarket modern ataupun toko yang lain adalah sebagai penyalur barang publik yang jelas itu ada uangnya, ada keuntungannya yang selama ini dinikmati para kartel ini kan. Nah, kalau itu terjadi, Mbak, dana desa itu akan kembali bisa dikembali yang diintersep itu bahkan bisa dikembalikan melalui keuntungan koperasi tadi. Oleh karena betul, Nah, saya dari setuju. situ Jadi saya kira paling koperasi penting. desa ini itu kan diberikan modal, bangunan, kelengkapan dan atau alat sarana transportasi tadi, dan diharapkan ini akan menjadi tempat perputaran uang di desa. Jadi dalam periode tertentu malah bisa self-propelling growth gitu. Jadi dia akan menimbulkan kemandirian ekonomi di desa-desa dan akan menjadi sumber pendapatan dari desa itu. Jadi kalau sendiri. 58% Jadi sebenarnya dipotong itu bukan berarti menghambat pembangunan desa menurut enggak, Anda? Tapi Mbak, kan kembali dalam bentuk yang natural dan itu akan menjadi modal yang bisa diputarkan di desa untuk menambah atau menjadi sumber alternatif pendapatan desa itu sendiri Tapi juga. kenapa Mbak Fis- pada praktiknya masih khawatir? Mbak Friska, karena sekarang ini kan belum operasional. Nah, saya meminta kepada Pak Menteri kan punya lembaga itu yang namanya LPDP, itu lembaga taktis di bawah Pak Menteri Koperasi ini. Nah, itu uangnya itu didukung untuk mendorong working capital atau modal kerjanya dari koperasi. Ini kan baru Saya malah modal. lebih dari itu Mas Suroto. Jadi bukan hanya untuk menjadi modal kerja dari operasional koperasi desanya, tadi lembaga pengelola dana bergulir atau kita harapkan juga lembaga keuangan yang lain akan ikut mendukung pembiayaan bagi munculnya produk-produk lokal yang berasal dari UMKM lokal itu. Itu yang sebenarnya lebih keren lagi itu. Satu lagi Pak Menteri, saya berharap ini kan kemarin sudah ada wacana ini Pak Purbaya mau mengambil alih itu yang namanya PNM itu kembali sebagai vehicle lembaga taktisnya Kementerian Keuangan. Itu untuk menyelamatkan dana KUR. Kredit usaha rakyat selama ini kan tidak tepat sasaran Pak Menteri. Kenapa? Karena selain plafon-plafon yang sebetulnya tidak perlu disubsidi lagi sampai 1 miliar itu kan sudah berarti akses terhadap kredit komersial. Nah ini kenapa saya kira kalau misalnya KUR itu dijadikan dikonversi untuk mengakselerasi modal kerja koperasi. Karena pertanyaannya setelah nanti peralatan dan gedungnya ada, itu kan operasionalisasinya kan butuh modal kerja. Nah modal kerjanya adalah dari KUR dialihkan ke situ saja. Saya kira pas itu kalau misalnya Pak Purbaya bekerja sama dengan Pak Menteri Koperasi untuk mengakselerasi. Ini Mbak Priska selama ini kelemahan dari KUR hanya bisa dicairkan ketika sudah ada kontrak. Padahal banyak sekali pelaku UMKM yang membutuhkan dana sebelum kontrak mereka dapat. Nah, lembaga pengelola dana bergulir milik Kementerian Koperasi ini bisa membantu manakala ada pelaku UMKM membentuk koperasi, kita bisa biayai mereka di awal yang mereka butuhkan tuh. Jadi saya sekarang menghimbau kepada teman-teman milenial Gen Z yang mau memproduksi barang-barang, bikin koperasi, kita akan bantu dan nanti setelah dapat kontrak, nanti kita bisa joint financing. KUR itu baru bisa di sana. Jadi oleh karena itu nanti kita bisa rubah skemanya supaya bisa membantu. Nah, tadi kan untuk membangun ini ada puluhan ribu targetnya dalam beberapa bulan ke depan. Tapi dalam pembangunannya ada kendala yang dihadapi. Nah ini bagaimana Menteri Koperasi saya kasih mengatasi tahu ini? dulu.